Halo, perkenalkan saya Aryani Pradana Pujamukti dengan NIM belakang 021 dari kelas 4B Pendidikan Biologi akan berbagi mengenai materi fertilisasi pada hewan. Fertilisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina yang nantinya akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Dan secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Fertilisasi umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sperma yang dapat membuahi supaya individu yang terbentuk diploid, dan tidak terjadi polispermi atau lebih dari satu inti sperma yang membuahi. Fertilisasi monospermi tersebut disebabkan saat fertilisasi berlangsung, terjadi aktivitas granula korteks di dalam sel telur, sehingga permeabilitas membran telur berubah. Perbedaan permeabilitas membran akan menyebabkan spermatozoa lain tidak dapat menembus sel telur. Berdasarkan tempat peleburan sel gamet, fertilisasi dapat dibedakan menjadi fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Untuk fertilisasi eksternal, umumnya terjadi di lingkungan akuatik, yaitu gamet betina berupa telur dan gamet jantan berupa sperma dibebaskan ke lingkungan air. Pembebasan material reproduksi gamet jantan dan gamet betina tersebut kemungkinan dipicu oleh temperatur air atau panjang pendeknya pencahayaan atau fotoperiode. Lalu untuk fertilisasi internal, umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Lalu untuk fertilisasi internal, umumnya terjadi pada sebagian besar hewan darat, meskipun ada sebagian hewan akuatik yang fertilisasinya terjadi secara internal. Ada 3 tipe hewan dalam menghasilkan keturunan setelah melalui fertilisasi internal, yaitu ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Pada hewan ovipar, telur yang telah terfertilisasi internal kemudian akan berada di luar tubuh induk betina, tumbuh dan menerima nutrisi dari kuning telur atau yolk yang merupakan bagian dari telur. Lalu, hewan ovovivipar, telur yang telah terfertilisasi tetap berada di dalam tubuh induk betina, namun embrio yang berkembang memperoleh nutrisi dari kuning telur. Lalu, pada hewan vivipar, memungkinkan perkembangan telur yang telah terfertilisasi secara internal kemudian berkembang menjadi embrio, zigot, dan terjadi di dalam tubuh induk betina. Embrio yang berkembang memperoleh nutrisi dari induk betina melalui peredaran darah induk dengan perantara plasenta. Embrio tersebut berkembang di dalam tubuh betina hingga siap dilahirkan. Fertilisasi pada bulu babi. Bulu babi dapat memijas seperti biota laut lainnya. Pada umumnya, induk jantan mengeluarkan sperma terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh induk betina yang mengeluarkan telur. Pembuahan terjadi di luar tubuh, di mana induk jantan terlebih dahulu mengeluarkan sperma yang berwarna putih susu. Selang beberapa menit, biasanya sekitar 30 detik sampai dengan 3 menit, biota yang berkelamin betina mengeluarkan telur-telur yang berwarna kuning, apabila telurnya matang. Namun, apabila telur yang dikeluarkan tidak matang, maka akan berwarna putih, dan apabila diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran kuat, maka telur yang belum matang ini terbungkus oleh semacam albumin yang relatif tebal, sehingga memungkinkan telur sulit untuk ditembus sperma. Lalu selanjutnya pembuahan terjadi di luar tubuh, di mana sperma yang berasal dari induk jantan membuahi telur-telur yang berasal dari induk betina. Telur bulu babi dibungkus dengan semacam gelatinus yang biasa disebut jelly coat. Beberapa penulis menyatakan bahwa pembuahan terjadi oleh molekul-molekul, yaitu interaksi antara sperma dan telur. Jelly coat ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas sperma, namun daya tembus sperma cukup kuat. Selanjutnya, dikatakan bahwa interaksi antara sperma bulu babi berkontak dengan bagian luar telur, di mana kepala sperma aktif bergerak mencari telur-telur. Beberapa sperma mampu melewati akrosom dan aktif menembus telur-telur. Pada peristiwa pembuahan, telur-telur babi membelah dengan frekuensi yang tinggi pada pembelahan dan pergerakan mengikuti formasi secara umum biota echinodermata lainnya. Pembelahan pertama berlangsung kurang lebih selama 60 menit untuk membelah menjadi 2 sel.
Pembelahan 2 sel membutuhkan waktu yang sama untuk mencapai pembelahan 4 sel. Setelah itu, pembelahan selanjutnya terjadi setiap 30 menit. Setelah mencapai tahap embrio, terus masuk pada fase morula, dan embrio muda disebut blastula. 10 jam setelah terbuahi sejak fase blastula, maka embrio tersebut mulai aktif berenang. Pembuahan blastula mempunyai berkas triosilia dan terdapat banyak silia mengelilingi embrio. Bulu babi sudah dapat dikatakan telah menjadi anakan apabila sudah terdapat tentakel-tentakel, duri-duri, dan pedicelaria. Bulu babi dewasa telah mempunyai organ tubuh yang lengkap, mulai dari tubuh bagian dalam sampai pada organ tubuh bagian luar. Semuanya telah tampak dengan jelas. Namun, bulu babi dapat dikatakan dewasa betul apabila bulu babi sudah dapat dijadikan sebagai induk dan telah mencapai ukuran cangkang kurang lebih 60 mm. Selain itu, bulu babi dewasa mempunyai organ lengkap secara morfologi. Bulu babi dewasa telah mempunyai kulit atau cangkang yang keras, jari-jari dan duri-duri atau disebut dengan spin, dan sudah dapat berfungsi dengan sempurna. Misalnya, jari-jari sudah dapat memegang pada substrat. Fertilisasi pada manusia. Proses fertilisasi dimulai dengan pematangan atau maturasi sel telur dan spermatozoa. Pematangan sel telur dimulai pada waktu proses pembelahan meiosis dari profase 1 menjadi masak selama folikulogenesis. Sedangkan spermatozoa memerlukan maturasi yang memerlukan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 15 hari ketika melewati epididymis. Proses fertilisasi pada mamalia, yaitu contohnya manusia, memerlukan 3 tahapan, yaitu sel spermatozoa harus menembus di antara sel-sel kumulus dengan bantuan enzim hyaluronidase. Lalu, sel spermatozoa harus mampu menembus lapisan zona pellucida dan spermatozoa akhirnya bersatu dengan membran plasma dari sel telur. Pertama, spermatozoa akan memasuki vagina, di mana akan terjadi seleksi dengan adanya perbedaan pH antara spermatozoa dan juga vagina. Setelah melewati vagina, spermatozoa yang telah terseleksi akan memasuki serviks. Di dalam serviks, hanya spermatozoa yang normal yang dapat lewat. Hal ini dikarenakan spermatozoa yang normal dapat bergerak melewati cincin-cincin anulir pada serviks, sampai akhirnya nanti menuju pada uterus, di mana mengalami kapasitasi, yakni proses pendewasaan spermatozoa oleh cairan endometrium, sehingga spermatozoa dapat menembus lapisan-lapisan sel telur. Tempat utama terjadinya proses kapasitasi adalah pada ampula isthmus junction. Transport sel telur untuk menuju pada ampula isthmus junction dimulai pada saat menjelang ovulasi. Pada saat itu, estrogen dominan dan bersama eksitosin akan menyebabkan terjadinya gerakan peristaltik yang aktif. Setelah terjadi ovulasi, sel telur akan ditangkap oleh fimbre yang terdapat pada infundibulum dengan adanya gerakan peristaltik tersebut. Selanjutnya, sel telur akan terdorong masuk hingga ampula, hingga mencapai ampula isthmus junction. Setelah spermatozoa menembus lapisan cumulus ovulus, spermatozoa pertama masuk, maka tidak akan ada lagi spermatozoa lain yang dapat masuk. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi zona, yakni suatu mekanisme pada zona pellucida yang menghalangi masuknya spermatozoa berikutnya. Setelah menembus zona pellucida, spermatozoa kemudian menembus permukaan membran vitelin. Ovum yang telah dibuahi merupakan sel terbesar di dalam tubuh. Penyatuan ovum dan spermatozoa merangsang dimulainya pembelahan mitosis yang menghasilkan 2, 4, 8, 16, sampai dengan 32 sel. Selama perjalanan dalam tuba Fallopi menuju uterus, embrio yang berjumlah 32 sel disebut dengan morula dan akan berkembang menjadi blastosit.